Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Whisky Valentino Lumenggaol, NIM 23051811090. Saya kelas terpel 2B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi antrian dari mata kuliah struktur data. Nah, sebelum saya menjelaskan program yang sudah ada pada layar, ada baiknya kita mengerti apa itu antrian. Antrian adalah salah satu jenis struktur data yang mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in, first out, yang berarti elemen pertama yang dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen yang pertama dikeluarkan. Struktur data ini mirip dengan antrian di kehidupan nyata, seperti antrian di kasir supermarket atau antrian kendaraan di lampu lalu lintas. Nah, operasi dasar dari antrian ini yaitu NQEU atau operasi untuk menambahkan elemen ke dalam belakang antrian, sedangkan DQ yaitu operasi untuk menghapus elemen dari bagian depan antrian. Pick atau front itu operasi untuk melihat elemen di bagian depan antrian tanpa menghapusnya. MC yaitu operasi untuk memeriksa apakah antrian kosong, sedangkan size yaitu operasi untuk mengetahui jumlah elemen dalam antrian. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan program yang sudah ada layar, yaitu program sederhana tentang antrian. Nah, pertama itu yaitu untuk package-nya itu QEU itu sebuah bahwa semua program ini akan tersimpan di dalamnya. Nah, untuk import ini yaitu berfungsi penyertaan impor yang berfungsi mengimpor kelas-kelas yang diperlukan dari paket Java util yang ada nih. Kan di sini kita mengimpor yaitu linked list, terus QEU dan scanner. Sedangkan deklarasi kelas antrian ini adalah deklarasi utama program dengan nama antrian. Nah, sedangkan untuk public static void main ini adalah metode yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Nah, untuk scanner ini berfungsi untuk ini adalah suatu pembuatan objek dari kelas scanner untuk menerima input dari pengguna melalui konsol atau dari seorang pemakai program ini. Untuk ini QEU string antrian, new linked list ini berguna untuk menggunakan antar QEU dan implementasikan dengan kelas linked list. Nah, itu untuk makanya kita menggunakan import linked list dan QEU pada di atas. Sedangkan while true ini berguna untuk loop tak terbatas yang akan terus berjalan sampai program dihentikan secara eksplisit. Nah, sini untuk kurung kerawan ini adalah sebuah pembukaan dalam sebuah kelas dia itu supaya ketika ini dibuka maka akan tertutup, ada penutupnya supaya dalam program itu dia bekerja sesuai dengan bentuk yang digunakan. Bentuk digunakan ini while. Nah, untuk sistem output ini berfungsi untuk menampilkan apa yang sudah kita input ke dalam program. Misal ini kita akan menginput pilih operasi yang ingin Anda lakukan. Nah, ketika kita menjalankan program tersebut, maka pilih operasi yang ingin Anda lakukan akan tampil di layar. Begitu juga dengan selanjutnya. Begitu juga dengan 1 tambah ke antrian, 2 hapus dari antrian, 3 lihat antrian, 4 keluar. Nah, pilihan ini berguna untuk penerimaan input pengguna yang berupa nomor. Karena ini adalah integer, sedangkan
integer digunakan untuk penginputan nominal tanpa berkoma. Misal kita hanya bisa menginput 1, 2, nggak bisa 1,2, 1,3, nggak bisa. Nah, suite pilihan ini berguna untuk mengevaluasi nilai dan menjalankan blok kode sesuai dengan kasus yang cocok. Itu dia. Misalkan case 1 sampai dengan case 3. Ini dia. Karena di sini kan hanya di input 3 dia. Jadi manfaatnya ini switch dalam ini case 1, case 2. Ketika orang menginput yang memilih nomor 1 yaitu tambah ke antrian itu, maka akan muncul telah ditambahkan ke antrian. Ini dia. Yang ini. Nah, ketika misal dipilih 5 atau 6 itu di luar dari program ini, maka dikeluarkan bahwa pilihan tidak valid, silahkan pilih lagi. Nah, itu dia. Nah, untuk case-nya ini saya jelaskan sedikit. Nah, untuk case 1 dia yaitu pernyataan switch yang menangani opsi untuk menambahkan elemen ke antrian. Nah, itu jadi yang saya jelaskan pertama sekali itu penambahan dan pengurangan gitu. Penambahan antrian yang akan kita lakukan. Nah, sedangkan case 2 ini untuk pernyataan switch yang menangani opsi untuk menghapus elemen dari antrian. Misalkan kita akan mengeluarkan antrian yang sebelumnya sudah masuk antrian, maka akan dikeluarkan dari antrian. Sedangkan yang ketiga ini, ketika kita pilih ini yaitu pernyataan switch yang menampilkan untuk memperlihatkan antrian yang sudah kita submit atau sudah kita buat. Nah, sedangkan case 4 ini menyatakan bahwa ketika kita menginput angka yang tidak sesuai dengan pilihan yang sudah ditampilkan, maka akan menyatakan bahwa pilihan tidak valid seperti yang dan akan disuruh memilih lagi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika ada pembukaan loop, maka akan ada penutupnya juga. Nah, yang ini berfungsi untuk penutupan dari loop while yang di atas tadi. Sedangkan ini menutup dari metode main yang paling atas. Sedangkan ini untuk menutup kelas antrian. Nah, mulai dari sini. Ini pasangannya untuk yang ini gitu. Sedangkan penutupnya ini untuk menutup yang ini, yang main. Nah, yang ini menutup yang ini gitu. Itu dia. Sedangkan yang ini untuk switch pilihan dia. Nah, kita akan coba menjalankan programnya saja. Kita akan menunjukkan. Nah, seperti yang sudah saya katakan, yang tampil layar kan cuma 1, 2, 3, dan 4 kan. Nah, terus ketika kita pilih 1, yaitu berarti kita memilih untuk memasukkan antrian. Misal kita masukkan antrian nama aja ya, nama. Misal Daniel gitu kan. Nah, Daniel tidak ditambahkan ke antrian. Nah, kita memilih antrian lagi. Apakah kita memilih masukkan antrian lagi, ingin memasukkan objek ke antrian lagi, atau menghapus dari antrian? Coba kita masukkan lagi. Misal kita buat di sini nama lagi. Coba kita masukkan beberapa antrian ya. Kita masukkan
Terus kita masukkan lagi satu lagi. Nah, otomatis kan yang di dalam antrian kita sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 dalam antrian. Nah, kita akan coba melihat antrian yang sudah kita buat, yaitu dengan cara ketik nomor 3. Nah, ini di antrian yang sudah kita buat, yaitu yang pertama dari Daniel, Feli, Helga, Sonia, dan Ferry. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, dalam operasi dasar dari antrian ini bahwa elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Ketika kita memilih untuk mengeluarkan suatu antrian, maka antrian yang keluar adalah antrian yang pertama masuk. Kan di sini antrian yang pertama itu Daniel. Nah, ketika kita memilih hapus dari antrian, maka antrian yang hapus atau dikeluarkan adalah Daniel. Maaf. Oh, kita tambahkan aja satu lagi. Salah pencet. Nah, kita lihat lagi. Coba kita lihat. Nah, sudah menjadi 6 antrian kan. Nah, coba kita hapus satu antrian, yaitu 2. Nah, otomatis yang keluar itu adalah si Daniel, karena si Daniel adalah objek yang pertama kali masuk dalam antrian. Kita akan lihat. Nah, otomatis Daniel keluar dari antrian. Terus menjadi objek yang pertama menjadi si Peli dan terakhir menjadi si Whiskey. Gitu dia. Nah, itu dia teman-teman sedikit penjelasan tentang antrian melalui program yang sudah tertera. Semoga sedikit penjelasan dari saya dapat kawan-kawan sekalian pahami dan menjadi sebuah bekal untuk pemahaman kawan-kawan dalam mengenal antrian. Saya Rizky Valentino Malenggaul, saya mengucapkan terima kasih.